Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, Pelangi Sabda kembali menyapa panjenengan semua, dan semoga Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan sehat dan bahagia di dalam berkat Tuhan. Pelangi Sabda kali ini mengambil tema hukum yang ke-7 dari 10 perintah Allah, Keluaran 20 ayat yang ke-14, kalimat singkat yang berbunyi begini, jangan berzina. Saya ulangi, hukumnya adalah jangan berzina. Pertanyaan pertama ketika kita merenungkan soal hukum ini, jangan berzina, adalah apa sebenarnya makna zina itu? Barangkali baik kalau kita melihat arti kata zina di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Zina diartikan sebagai perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Kata lain dari zina adalah fornifikasi, kata yang sama untuk menyebut porno kalau kita biasa mendengar demikian. Perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Dari pengertian ini, kita bisa memahami bahwa zina berarti kalau hubungan yang tanda kutip tidak sah itu sudah sampai persanggamaan atau hubungan suami istri. Kalau hukum ini dimaknai mentah-mentah, barangkali kita bisa berdalih, berarti kalau tidak sampai bersanggama, boleh dong. Berarti kalau cuma mesra-mesraan, boleh dong. Berarti kalau cuma jalan bareng, boleh dong. Nah tentu, hukum tentang jangan berzina ini bukan sekadar dimaksudkan untuk membatasi perilaku manusia, terutama keluarga atau orang yang sudah berpasangan, agar tidak bersanggama dengan pasangan yang tidak sah, yang belum atau yang tidak terikat dalam pernikahan. Untuk itu kita bisa melihat dengan lebih lengkap dalam pengajaran Gusti Yesus yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-27 dan 28. Yesus mengutip Keluaran 20 ayat 14 tadi. Beginilah kata Yesus, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ayat yang ke-27 ya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi batasannya bukan soal sampai bersanggama, namun ketika memandang lawan jenis, menginginkannya atau menghasratinya, dia sudah berzinah dalam hati. Poin dari hukum ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah yang pertama, kita sebagai orang yang terutama sudah akil balik, sudah dewasa, sebenarnya dianugerahi oleh Allah termasuk hasrat seksual. Dan itu adalah ciptaan dari Tuhan yang sebenarnya pantas disyukuri, tetapi juga harus ditata dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang salah dengan hasrat seksual. Poin pentingnya adalah hasrat itu perlu dikendalikan agar tidak berpotensi menjerumuskan kita pada perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan, termasuk berzina. Berzina bagi Yesus bukan hanya soal sudah sampai pada perbuatan bersanggama, namun ketika sudah timbul keinginan yang negatif itu, sudah harus waspada, alarmnya sudah harus bunyi, dan manusia harus segera sadar dan bertobat, agar tidak terlarut dan terjatuh pada dosa zina yang sesungguhnya itu. Pengendalian hawa nafsu menjadi bagian yang penting dari hukum yang ke-7 ini, termasuk nafsu seksual. Ada banyak sekali masalah yang timbul dalam keluarga karena ketidakmampuan salah satu atau kedua-duanya untuk mengendalikan nafsu seksual ini. Nah, kita masih dalam suasana Prapaskah, masa-masa di mana kita diajak untuk bertobat, mengasah batin kita, mengendalikan diri kita, termasuk mengendalikan hawa nafsu kita, agar kehidupan kita bisa terkendali. Kiranya kita pun dimampukan oleh Tuhan untuk mengendalikan hasrat seksual itu agar tidak terjatuh pada
dosa perzinahan. Di zaman modern ini, di zaman sosial media, ada istilah yang juga menarik kita renungkan, yang biasa diungkapkan oleh para warganet atau netizen. Barangkali orang tidak sampai berzinah bersanggama, tetapi orang kemudian disebut micro cheating. Cheating itu atau cheat itu kan kurang lebih berarti selingkuh. Micro itu kecil, hanya itu bernada mesra, padahal dia bukan pasangan yang sah. Itu pun oleh warganet disebut dengan micro cheating. Jadi kita sebenarnya tidak bisa berdalih, oh aku cuma WA-an kok, aku cuma teleponan, nggak pernah ketemu, aku nggak selingkuh dong. Ya itu pun sudah selingkuh kecil atau micro cheating itu. Poinnya adalah kita perlu mengendalikan hasrat agar keinginan itu tidak menjerumuskan kita pada dosa. Yang kedua, hukum jangan berzina mengingatkan tentang pentingnya kita menjaga komitmen pernikahan atau perkawinan yang kudus. Panggilan bagi orang yang menikah adalah setia dengan pasangan sampai maut memisahkan. Dan perbuatan zina, perbuatan selingkuh, berpotensi untuk merusak komitmen itu. Bukankah setiap orang yang menikah berjanji di hadapan Allah untuk setia dalam segala keadaan? Tentu saja mengendalikan hasrat itu tidak mudah, tapi mari kita terus berusaha untuk bisa menjaga ikatan pernikahan yang setia pada satu pasangan, dan di tengah segala macam pergumulan hidup berkeluarga itu, percayalah bahwa Tuhan yang akan terus menolong kita. Kiranya perenungan pada hari ini membuat kita semakin paham, namun juga terus tergerak memelihara hubungan yang harmonis, hubungan yang setia antara suami dan istri, dan kita terus mengendalikan hawa nafsu kita demi kemuliaan Tuhan. Demikian Pelangi Sabda, Tuhan memberkati.